sebutkan dan jelaskan 3 aspek yang penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Nah, yang pertama itu 3 aspek penting dalam sifat ilmu adalah yang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat, realitas, dan objek apa saja yang bisa diketahui oleh ilmu, serta apakah realitas itu bersifat material, spiritual, atau penggabungan keduanya. Epistemologi membahas tentang asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan sejauh mana ia bisa dipercaya. Nah, aksiologi itu membahas tentang nilai, baik nilai moral maupun praktis dalam ilmu pengetahuan. Apakah ilmu itu netral atau memuat nilai-nilai tertentu untuk mempengaruhi penggunanya. Ketiga aspek ini saling terkait dalam memberikan fondasi filosofis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua yaitu jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah berlangsung melalui tahapan-tahapan yang sistematik. Yang pertama itu observasi, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga hipotesis, keempat eksperimen atau pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Nah, proses tersebut disebut metode ilmiah yang mengutamakan rasionalitas dan empiris. Manusia pertama-tama mengamati fenomena, lalu mencari pola dan menyusun dugaan atau hipotesis, kemudian melakukan uji terhadap dugaan tersebut. Hasil dari proses ini menjadi pengetahuan ilmiah apabila dapat diuji kembali dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Proses ini berkembang secara akumulatif dan dinamis. Yang ketiga yaitu sebutkan syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah, beberapa dalam upaya pengetahuan ilmiah, dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Pengetahuan dikatakan ilmiah apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu objektif, sistematis, rasional, empiris, dan verifikatif. Objektif berarti tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sistematis itu berarti disusun secara logika dan jelas, rasional berarti masuk akal, empiris berarti berdasarkan pengalaman atau pengamatan, dan verifikatif berarti dapat diuji kebenarannya. Sarana untuk mencapai pengetahuan ilmiah yaitu pengamatan langsung, eksperimen, logika berpikir deduktif dan induktif, serta penggunaan teknologi dan instrumen penelitian. Sementara itu, hasanah pengetahuan ilmiah mencakup berbagai cabang ilmu seperti ilmu alam, fisika biologi, ilmu sosial, sosiologi ekonomi, dan ilmu formal matematika logika yang semuanya berkembang dengan prinsip dan pendekatan ilmuwan tertentu. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat itu, menurut saudara bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai ataukah ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Menurut saya, ilmu sebaiknya dikembangkan terikat dengan nilai, bukan bebas nilai. Ilmu yang bebas nilai dikhawatirkan akan mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan, sehingga bisa disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan. Misalnya, menentukan teknologi bisa dipakai untuk kehancuran jika tidak dikendalikan oleh nilai etis. Ilmu harus berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan, serta tidak boleh lepas dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Nah, dalam Islam, ilmu bahkan dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk kemanfaatan umat manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, ilmu boleh dikembangkan dalam ruang kosong nilai, melainkan harus diarahkan oleh nilai-nilai universal seperti kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Seperti itu. Terus, nomor 5. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kualitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, pendekatan kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan mendasar dalam metode dan tujuan. Pendekatan kuantitatif berorientasi pada angka, pengukuran, dan statistik. Ia digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel, menghasilkan generasi, dan menguji hipotesis secara objektif. Nah, sementara pendekatan kualitatif itu lebih menekankan pada makna, pemahaman mendalam, dan konteks.
Ia digunakan untuk mengenali fenomena sosial secara deskriptif dan interpretatif. Keduanya memberikan kontributif terhadap beberapa pengembangan ilmu. Kualitatif membantu dalam memperoleh data yang kuat secara statistik, sementara kualitatif memperkaya pemahaman terhadap aspek-aspek manusiawi, kultural, kontekstual. Nah, kombinasi keduanya itu sering diperlukan agar sesuatu penelitian atau ilmu tidak hanya kuat secara data tetapi juga bermakna secara realitas sosial. Seperti itu. Sekian, terima kasih.